Sahabat Kompas, saya telah bersama dengan Bapak Ignatius Kardinal Suharyo. Hari ini kita akan bertanya kepada beliau mendalami tentang kunjungan dan makna kunjungan dari Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Terima kasih Kardinal telah berkenan menerima kami hari ini. Dengan senang hati, Mas. Monsinyur, kami ingin bertanya terlebih dahulu untuk awal perjumpaan kita hari ini tentang mengapa Bapak Suci itu memilih Indonesia sebagai negara pertama dalam kunjungan beliau ke Asia Oseania ini. Iya, memang kunjungan ini istimewa. Sejauh saya tahu, Paus itu kalau berkunjung paling-paling 1 negara, 2 negara, 3 negara. Kali ini 4. Perjalanannya jauh ke tempat-tempat yang pernah beliau katakan kepada saya, sangat jauh. Begitu itu waktu saya mengatakan bahwa saya berasal dari Indonesia. Bahwa beliau datang ke Indonesia, saya kira alasannya ada banyak. Yang pertama, hubungan antara negara Vatikan dan negara Republik Indonesia itu sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan. Tahun 46, bahkan tahun 47, 1947, Vatikan sudah mempunyai perwakilan di Indonesia. Itu alasan pertama. Bukan hanya perwakilan, tetapi kita semua tahu Vatikan adalah salah satu negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan yang tidak banyak diketahui juga adalah Vatikan itu mendirikan satu vikariat militer di Indonesia. Di Asia hanya ada 3, Korea Selatan, Filipina, dan Indonesia. Itu suatu tanda simbolik bahwa Vatikan sungguh mendukung perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu alasan pertama, jadi hubungannya itu sudah lama. Yang kedua, alasan yang sering saya dengar, Vatikan sangat menghargai Indonesia. Jadi misalnya beberapa waktu yang lalu, saya bersama dengan Bapak Uskup Ketua KWI, berjumpa dengan Sekretariat Negara Vatikan, Kardinal Parolin, nanti beliau juga akan datang. Ketika kami masuk ke ruangan beliau, Indonesia Pancasila, langsung seperti itu. Jadi rupanya yang namanya Pancasila, itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, khususnya di Vatikan. Alasan berikutnya, yang juga sangat menarik, Vatikan, saya kira bukan hanya Vatikan, tetapi negara-negara Eropa pada umumnya ingin tahu lebih jauh bagaimana mungkin Indonesia, negara yang seluas ini, dengan segala macam keanekaragaman, bisa hidup sebagai satu bangsa. Itu mereka juga ingin tahu, ingin merasakan. Dan tentu saja, yang tidak kalah penting adalah secara khusus ingin memahami lebih baik mengenai Islam di Indonesia. Karena kalau di negara Eropa kan yang namanya Islam itu bayangannya Pakistan, Timur Tengah. Tetapi Indonesia kan Islamnya berbeda. Islam yang terbuka, Islam yang toleran, itu sangat ingin dipahami oleh Vatikan khususnya. Oleh karena itu, kalau ada acara-acara interreligius di Vatikan, wakil-wakil dari Indonesia pasti diundang dan pasti diminta bicara. Dan yang terakhir tentu karena Indonesia ada umat Katolik yang tidak sedikit, sekitar 9 juta. Dan Paus tahu betul, secara eksplisit pernah disampaikan, bahwa gereja Katolik Indonesia adalah gereja yang hidup. Salah satu indikator gereja yang hidup adalah panggilan khusus. Semua orang punya panggilan yang sama, bertumbuh menuju kesempurnaan sama, tetapi yang namanya panggilan khusus adalah
panggilan untuk menjadi imam, religius, bruder, suster, itu Indonesia termasuk dalam tanda petik hebat. Hebatnya di mana? Saya sebut beberapa contoh ya. Satu, banyak sekali misionaris, imam dari Indonesia yang diutus ke Eropa, ke Afrika, ke Amerika, ke Australia. Kalau tidak salah dari satu tarekat saja, SVD, itu hampir 600 imam. Itu banyak sekali, ya. Jadi di sini mungkin kurang, tapi kekurangannya itu disumbangkan ke negara-negara asing, ke negara-negara lain. Pimpinan-pimpinan tarekat internasional itu banyak yang dari Indonesia. Suster, bruder, ada beberapa imam, tetapi itu istimewa karena menunjukkan gereja yang hidup. Dan tentu saja bukan hanya panggilan khusus, tapi saya mau mengatakan kalau gereja Indonesia bisa menjadi seperti sekarang ini, itu karena awamnya yang mesti diacungi jempol 5 kalau bisa, Mas. Karena sebagian besar pelayanan-pelayanan katakanlah gereja itu dilaksanakan, dijalankan atau sekurang-kurangnya di belakang semuanya itu ada kaum awam dengan berbagai macam profesi. Dan itu dipakai, disumbangkan untuk membangun gereja Indonesia, gereja Katolik di Indonesia, yang rumusannya itu sejak beberapa tahun yang lalu, gereja Katolik yang relevan dan signifikan. Jadi relevan untuk umatnya sendiri dan signifikan dalam rangka kehadirannya di Indonesia. Jadi ceritanya bisa panjang sekali. Nah, terkait dengan itu, Monsinyur, bagi Gereja Katolik Indonesia sendiri, sebenarnya makna kunjungan dari Bapak Suci ini itu apa? Karena kan ada 3, kalau merujuk pada temanya adalah terkait dengan compassion, faith, dan fraternity. Nah, itu pesan dan makna dari tema khusus kunjungan itu ke Indonesia bagaimana menyikapinya? Saya harus bercerita begini, Mas. Sebetulnya semboyan itu, faith, fraternity, and compassion, itu adalah semboyannya Keuskupan Agung Jakarta. Saya harus mengatakan terus terang sekarang. Jadi pada waktu saya datang ke sini bersama-sama dengan teman-teman pelayanan kepemimpinan di Keuskupan Agung Jakarta, kami mencoba merumuskan dinamika apa yang akan ditempuh oleh umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Ketemulah rumusan itu dalam bahasa Indonesia, semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Itu dijalani sampai sekarang, sejak tahun 2010. Jalan pikirannya sederhana. Kalau kita bicara mengenai beriman, kita bertanya indikator utama dari iman itu apa? Kalau iman mengaku orang beriman tetapi berkelahi terus, itu imannya pasti diberi tanda tanya besar. Indikator iman yang sejati adalah persaudaraan. Jadi sekecil apapun kita bertumbuh dalam persaudaraan, kita dapat mengatakan saya orang beriman dan semakin ingin menjadi pribadi yang semakin beriman pula. Pertanyaan berikutnya, kalau kita mengaku sebagai orang yang bersaudara, indikatornya apa? Indikator utama dari persaudaraan adalah bela rasa, compassion. Penjenengan tadi katanya pernah di seminari. Compassion itu bahasa Latin dari 2 kata yang berbeda, cum dan patiri. Artinya ikut menderita, menderita bersama. Itu artinya berpihak. Dan berpihak itu dirumuskan dengan kata yang lebih halus, berbela rasa. Itu indikator bahwa persaudaraan kita sungguh persaudaraan yang sejati.
Kalau buahnya bukan bela rasa itu namanya geng. Bukan bersaudara. Iya. Nah, ketika tahun 2019 ada berita bahwa Paus akan datang ke sini, waktu itu saya masih ketua KWI, Biskup Jakarta dan ketua KWI, saya ditanya, kan harus ada itu tema itu. Temanya apa kira-kira? Saya tawarkan itu saja yang sudah berjalan di sini. Karena sudah bisa berjalan di sini, saya membayangkan pasti teman-teman di keuskupan lain sekurang-kurangnya tidak akan menolak itu. Oh, iya. Bagi kami itu bagus sekali. Dan dari anak-anak kecil sampai eyang-eyang dulu bisa menyanyi dengan tema itu. Bersaudara semakin beriman, bersaudara berbela rasa. COVID datang, kunjungan tidak jadi, tetapi semboyan itu sudah dipatenkan oleh Vatikan. Oh, iya. Oleh karena itu ketika kemarin akhirnya Paus datang dan ditanya lagi mengenai apa tema kunjungan beliau, yaitu saja disodorkan, gambarnya sudah ada, tinggal menyesuaikan dengan perkembangan zaman, jadilah logo seperti sekarang ini. Itu alasan yang pertama, yang paling dasar itu. Nah, alasan itu, dasar itu diteguhkan lagi ketika saya menerima surat pribadi dari Paus. Itu tahun 2019. Pada alinea terakhir, surat Paus kepada saya itu sesudah mengatakan macam-macam hal, misalnya menjadi kardinal itu tidak menjadi bangsawan. Sabuk merahmu ini, itu adalah suatu tanda bahwa Anda sungguh-sungguh setia dan taat. Usque ad effusionem sanguinis, itu artinya kalau perlu menumpahkan darah. Ini mengerikan ini Mas, sabuk merah ini. Nah, pada kalimat alinea terakhir, beliau menulis begini. Ketika saya menulis surat ini, terlintas satu kata di dalam diri saya, itu kata Paus. Dan kata itu adalah compassion. Nah, saya merasa diteguhkan, artinya yang dijalankan di Keuskupan Agung Jakarta itu seiring sejalan dengan maksud pelayanan Paus Fransiskus. Jadi pasti kalau kata itu ada, kalau itu ditegaskan oleh Paus Fransiskus, pasti seluruh keuskupan di Indonesia pasti akan ikut saja kan? Dan itulah yang terjadi. Kalau diceritakan compassion itu panjang sekali Mas. Terkait dengan itu Monsinyur, ada sekian banyak ajaran atau juga semangat-semangat yang selama ini menjadi katakanlah trademarknya Bapak Suci, katakanlah Laudato Si dan juga kemudian Fratelli Tutti segala macam itu. Nah, dari yang tadi Monsinyur ceritakan, terutama terkait dengan compassion tadi itu. Nah, apa yang kemudian apa yang kemudian menjadi relevan dalam situasi Indonesia saat ini, yang katakan di tengah keberagaman itu, di tengah toleransi yang kita upayakan, tetap saja sebenarnya juga ada tantangan-tantangan seperti itu. Nah, apa yang kemudian ingin sejauh Monsinyur pahami dari yang dimaksud oleh Bapak Suci, apa yang sebenarnya ingin didorong oleh Bapak Suci untuk umat Katolik di Indonesia, terutama untuk mengupayakan berbela rasa dan persaudaraan? Saya melihat, yakin, bukan hanya melihat, ada 3 kata kunci di dalam pribadi yang sekarang namanya Paus Fransiskus, dulu namanya Jorge Bergoglio. 3 kata kunci itu, yang pertama adalah pengalaman akan Allah. Dan pengalaman akan Allah yang otentik, bukan hanya bibir, itu akan membuahkan transformasi pribadi. Dan ketika transformasi pribadi itu otentik
Dan yang bertransformasi itu dalam hal ini Paus Fransiskus menjadi pemimpin institusi akan mengalami transformasi juga. Terima kasih Bapak Kardinal. Terkait dengan transformasi yang didorong oleh pengalaman iman Paus Bapak Suci, sejauh ini melihat pengalaman Gereja Katolik di Indonesia, apakah proses transformasi itu juga menggerakkan umat beriman di Indonesia? Iya. Dari pengalaman. Sebetulnya Gereja Katolik Indonesia itu sudah sangat maju, Mas. Sudah sangat maju. Saya ambilkan contoh, seperti tadi saya katakan ya. Saya bertanya seringkali dalam hati, kenapa Gereja Katolik di Indonesia, khususnya yang saya lihat di Pulau Jawa, bisa begitu melibatkan sekian banyak awam, memberikan keahliannya, supaya gereja sungguh-sungguh tadi itu relevan dan signifikan. Lah ini kan namanya animasi dari para yang sudah dirintis oleh para perintis Gereja Katolik di Indonesia. Sehingga kaum awam itu memainkan peranan yang sangat-sangat penting di dalam Gereja Katolik di Indonesia. Jadi kalau saya merasa Gereja Katolik di Indonesia itu dinamikanya dahsyat, Mas. Menurut saya loh ya. Terkait itu, Monsinyur. Salah satu ujung tombak atau tangan gereja adalah keluarga. Tadi Monsinyur awal juga mengungkapkan tentang pentingnya panggilan dan keluarga juga, dan kemudian sekarang tentang berbela rasa dan gereja yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, apa yang bisa buah-buah apa yang bisa keluarga-keluarga, terutama keluarga muda, ambil dari kehadiran Paus ini? Karena kan bela rasa di tengah situasi masyarakat Indonesia yang beragam terutama, dan juga tantangan hidup sehari-hari bagi keluarga muda yang semakin tidak mudah, itu seperti apa? Itu sangat betul, Mas. Dan kalau saya ditanya, jawaban saya yang paling awal adalah saya ingin lebih banyak berdoa untuk keluarga-keluarga. Itu jawaban saya yang pertama. Sebelum yang lain-lain konsep atau apalah namanya. Karena yang namanya doa itu menjadi sangat penting dalam situasi apapun, terutama di dalam situasi di mana tantangan-tantangan hidup itu semakin kompleks. Nah, ini yang terakhir, Monsinyur. Ini kan umat kan berduyun-duyun ingin ikut misa langsung dengan Bapak Suci. Nah, tapi kan tempatnya pasti terbatas. Nah, apa yang menjadi pesan Monsinyur dan juga ya bisa kita timba bersama dari kedatangan beliau itu, terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan kesempatan untuk datang langsung ke Jakarta? Ya, saya itu sejak awal sudah merasa, Mas, banyak yang kecewa. Itu ketika saya diajak oleh Bapak Uskup Anton, Ketua KWI, untuk mengumumkan secara resmi kedatangan Paus, saya sudah mengatakan itu, pasti banyak yang akan kecewa. Karena di Jakarta hanya di Jakarta, di Indonesia hanya di Jakarta, di tempat lain tidak. Dan bayangan dari teman-teman kita, itu kalau ketemu Paus itu bisa salaman, bisa macam-macam. Kan tidak mungkin itu. Saya sudah mengalami ikut di Filipina, di Korea. Pertemuan seperti itu sangat formal. Waktunya sangat terbatas, protokolnya dahsyat. Jadi pasti tidak bisa dibayangkan kalau kita seperti bertemu seperti ini, salaman sana-sini, tertawa, itu tidak bisa. Oleh karena itu pada waktu itu saya mengatakan begini, kedatangan fisik Paus memang penting. Tetapi yang tidak kalah penting adalah teladan hidup beliau, pesan-pesan keimanan beliau sebagai orang umat Katolik,
pesan-pesan kemanusiaan beliau. Nah, untuk umat Katolik sendiri, di Jakarta sekurang-kurangnya, kan umatnya Jakarta itu hampir 600.000. Jatahnya paling-paling 30.000. Kemarin kami rapat, Kuria Keuskupan Jakarta, nanti pada waktu Paus merayakan Ekaristi di GBK, silahkan gereja dibuka seperti misa online zaman dulu. Jadi bisa datang ke gereja, ketika di GBK ada penerimaan komuni, nanti di gereja juga menerima komuni. Supaya terpuaskanlah sekurang-kurangnya. Tidak usah antre. Di gereja biasanya ada AC-nya, tidak usah datang 2 jam, 3 jam sebelumnya, sebagai salah satu jalan keluar. Suratnya belum dikeluarkan, tapi nanti pada waktunya akan dikeluarkan. Nah, yang seperti ini akan saya tawarkan kepada para Bapak Uskup. Saya belum dengar di tempat lain apakah ada seperti ini. Tapi nanti saya akan, kan kami para uskup punya WA group. Nanti yang saya katakan tadi akan saya sampaikan di dalam WA group untuk para Bapak Uskup. Siapa tahu nanti berguna. Siapa tahu. Tapi pasti tergantung dari keuskupan masing-masing. Kalau di Jakarta sudah diputuskan. Akan seperti itu. Terima kasih Monsinyur atas waktu dan juga kisah yang sangat menginspirasi bagi kami. Terutama juga mendorong kami secara khusus umat Katolik untuk meneladani Bapak Suci Fransiskus dan juga memperkuat dalam perutusan kami sehari-hari. Terima kasih, Monsinyur.